Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, atas perintah-Mu kami menerobos padang pasir untuk masuk ke tanah perjanjian. Kami mohon jangan sampai kami tewas di tengah jalan karena kelaparan atau kehausan. Dan jangan sampai pula kehabisan harapan. Tetapi perkenankanlah kami semua yang mendambakan kebebasan dari penjajahan dapat mencapai tanah perjanjian yang bebas dan sejahtera. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kami untuk dapat dengan bijaksana mengarahkan serta menentukan arah kehidupan kami, dan dengan bijaksana dapat menentukan arah yang kami harus tuju untuk semakin tertuju kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil tadi, Yesus hendak menyampaikan pengajarannya tentang hal kerajaan surga. Lalu dalam pengajarannya tentang kerajaan surga itu, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu dengan dua perumpamaan, yaitu tentang harta yang terpendam dan mutiara yang indah. Isi dari dua perumpamaan singkat tentang harta yang tersembunyi di ladang dan mutiara yang indah adalah sikap orang yang menemukan harta di ladang berani mempertaruhkan segalanya untuk miliknya. Demikian juga dengan mutiara yang indah, mendorong orang yang mencintainya akan menentukan prioritas dalam kehidupan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kerajaan Allah ditampilkan dalam kedua perumpamaan itu. Orang yang sungguh melihat kekayaan dan keindahan dalam kerajaan Allah akan mempertaruhkan segalanya untuk menemukannya. Perilaku orang beriman
ditentukan oleh kekayaan dan keindahan tersebut. Maka semoga hal ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Kita berjuang untuk mencari harta yang terpendam dan mutiara yang indah itu untuk semakin mengarahkan hidup kita kepada Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, harta yang terpendam di ladang mengharapkan sikap kreatif untuk mengolah kekayaan ladang itu agar menghasilkan buah-buah bagi sesama. Dan karena itu orang yang menemukannya lalu pergi berjuang menjual segala yang dimiliki demi untuk membeli dan mengolah ladang itu. Akhirnya setelah dia memiliki ladang itu, dia berjuang untuk mengolahnya. Mutiara berharga mengharapkan sikap kagum yang mendalam untuk mempertaruhkan modal besar guna memilikinya. Kreativitas dan kekaguman pantas kita kembangkan dalam kehidupan kita di mana kita hidup. Entah itu di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam hidup berbangsa dan bernegara di mana kita hidup dan berada. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita hendaknya bijaksana menentukan apa yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan karena itu kita hanya bisa menentukan prioritas hidup kita, mana yang paling penting dan urgen dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Dan kalau kita telah menentukan yang paling penting dan urgen bagi kehidupan kita sebagai orang beriman, maka kita harus berjuang untuk mengorbankan segala-galanya demi untuk meraih apa yang kita dambakan itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tentu prioritas utama yang terpenting dalam kehidupan kita bersama dengan Allah adalah menikmati hidup berbahagia bersama dengan Allah. Untuk bisa menemukan harta yang terpendam dan mutiara yang indah ini, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk meraihnya. Dan jalan yang kita harus tempuh untuk itu adalah jalan salib. Karena itu, tepatlah sabda Tuhan yang kata Paulus yang mengatakan, salib bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan. Salib bagi orang Ibrani adalah sebuah hukuman. Tetapi salib bagi orang percaya adalah sumber keselamatan. Maka mari kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita berjuang untuk meraih dan menemukan harta yang terpendam, harta tersembunyi, dan mutiara yang indah itu, demi untuk kebahagiaan hidup kita di dalam naungan kasih Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.